yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda bihil hawaizu wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghammamu biwasihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala sahid nafsin alla ilaha illa anna wahdi la syarikali Muhammadan abdi wa rasuli man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yaskur ala na'ma'i wa lam yaqna bi'ada'i falya'bud rabba siwa aya. Wa man asbaha khorina 'ala dunya wa ka'annama asbaha syahitan 'alayya. Wa man istaka 'ala musibati faqad sakani. Wa man dakhala 'ala ghaniyyin fatawadda'a lahu min ajli 'inaihi dhahaba sulusa dini. Wa man lattama wajhahu 'ala mayyiti fa ka'annama ahada rumha yuqatiluni bih. Wa man kasara 'uda 'ala qabrin fa ka'annama hadama baba ka'bati biyadihi. Wa man lam yubali min ayyi babi ya'kulu ma yubali min ayyi babi yudkhiluhu Allahu ta'ala jahannam. Wa man lam yakun fi ziyadati fi dinihi fa huwa nuqtan. Wa man kana fi nuqtani fal mautu khairulah. Wa man amala bima alama aw rasulullahi ilma ma lam ya'lam. Wa man atala amaluhu lam yadlu amaluhu. Ini panjang. Ini adalah hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu adalah firman-firman Allah yang tidak dicatat di dalam Al-Qur'an. Nah, firman Allah ini diucapkan oleh Rasulullah melalui sebuah hadis. Jadi kalau hadis itu ya ucapan Rasulullah ya. Kalau hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak dibukukan dalam Al-Qur'an, tapi disebutkan oleh Rasulullah. Ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu banyak banget. Ini yang saya baca ini saya nukilkan dari intisari hadis qudsi yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Yang saya baca tadi maksudnya gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku bersaksi atas diriku bahwa tiada Tuhan selain aku, maksudnya kata Allah. Tidak ada sekutu bagiku, Muhammad adalah hamba dan utusanku. Barang siapa tidak ridho dengan ketetapanku, tidak sabar atas cobaan dariku, tidak bersyukur atas nikmatku, tidak puas dengan pemberianku, hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Dan barang siapa memasuki pagi hari dengan bersedih karena dunia, maka ia akan memasuki pagi dengan marah terhadapku. Siapa saja mengeluhkan suatu musibah, berarti telah mengeluhkanku. Barang siapa menemui orang kaya, menemui orang kaya atau menemui orang besar atau pejabat gitu ya, lalu bersikap merendah diri terhadap orang itu karena kekayaannya atau karena jabatannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Siapapun yang menampar wajahnya sendiri karena kematian seseorang, seolah-olah ia mengambil tombak untuk berperang melawanku. Nanti saya jelasin. Barang siapa memotong sebatang kayu di atas kubur, seakan ia merobohkan Ka'bahku. Siapa yang tidak peduli dari pintu manakah ia makan, maka ia tak akan peduli dari pintu manakah Allah akan memasukkan ke dalam neraka jahanam.
Barang siapa yang tidak mengalami peningkatan agamanya, berarti ia berkurang. Barang siapa mengalami kekurangan, maka kematian lebih baik baginya. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Barang siapa memanjangkan angan-angan, maka amalnya tidak akan murni atau tidak ikhlas. Nah, ini ngeri banget loh. Baca diskusi ini saya langsung mikir, dari tadi tak pikir. Ini begitu banyak salahnya kita dalam hidup. Dari satu firman ini aja, ini contoh. Barang siapa tidak ridho dengan ketetapanku, ini Allah, ini ancamannya Allah. Siapa yang nggak ridho dengan ketetapan itu berarti takdir. Jadi apa yang diputuskan Allah melalui takdir, kodok, kodar, atau pokoknya dari hasil apa yang kita usahakan. Misalkan gini, kita kerja, kita berusaha, ternyata nggak berhasil, dan kita itu nelongso, marah, atau bahkan sampai berpikir bahwasanya Allah ini nggak adil dengan saya, gitu loh maksudnya. Jadi barang siapa yang nggak ridho, nggak terima dengan ketetapanku, kemudian tidak sabar dengan cobaanku. Siapa sih nggak dapat cobaan? Kita itu setiap hari itu bisa dibilang ada cobaan, baik itu yang menyakitkan atau yang menyenangkan. Hakikatnya yang menyakitkan dan menyenangkan adalah cobaan. Ya kalau yang cobaannya seneng sih rata-rata sih sabar orangnya. Dikasih duit banyak, sabar belanjanya gitu kan. Yang jadi masalah adalah ketika kita dicoba dengan kekurangan dan kesakitan. Itu yang jadi masalah. Kalau nggak sabar, terus kemudian nggak syukur dengan nikmat. Sudah nggak sabar, nggak mensyukuri lagi nikmatnya. Terus kemudian tidak puas dengan pemberianku. Maksudnya gini, nggak puas dengan pemberianku. Jadi hari ini, misalkan kita kerja gitu ya. Kita kerja, biasanya dapat 100.000. Ini dapatnya 50. Ngeluh. Hari ini cuma dapat 50, biasanya dapat 100. Itu termasuk salah satu pemberian Allah. Karena kita kan meyakini bahwasanya apa yang kita dapat itu sebenarnya rezeki dari Allah. Ngeluh gitu loh. Contohnya mancing aja. Ini sepele-sepele. Mancing. Biasanya 2 kilo. Mancing dari pagi sampai sore udah kayak gini. Nggak dapat lagi. Cuma dapatnya dikit. Ngeluh dengan pemberian Allah. Ancaman Allah adalah, hendaklah ia mencari Tuhan selain aku. Jadi kalau kamu itu udah nggak sabar, nggak mau syukur, terus kemudian nggak puas dengan yang dikasihkan Allah, ya udah cari aja Tuhan lain. Cari, coba mau cari Tuhan siapa coba? Mau cari Tuhan siapa? Maksudnya ini khusus untuk Tuhan kita sebagai orang muslim. Kalau yang orang lain, kalau agama lain masa bodoh, terserah, mereka punya aturan sendiri. Kita loh umat Islam ini, kalau kamu nggak puas dengan pemberian Allah, nggak sabar dengan cobaan, nggak bisa bersyukur dengan nikmat, ya udah nyari Tuhan lain. Bahkan dalam satu ayat juga ada si firman itu begini, kalau kamu nggak puas dengan di situ, ya udah jangan tinggal di duniaku, kata Allah. Bayangin kamu mau tinggal di mana coba? Ya. Jadi ini ancamannya lo luar biasa. Coba kita renungin lah. Kita ini kadang ya kayak gitu ya. Kita itu kadang nggak ridho dengan takdir. Kadang kita nggak ridho. Kita padahal meyakini bahwa takdir. Mintanya takdirnya tuh baik terus. Di mana sih ada yang takdir baik terus? Yang jadi contoh kita adalah Nabi. Nabi juga itu loh ditakdirin hidupnya itu adalah menjalani kehidupannya itu dengan susah payah. Katanya kita cinta Nabi, katanya kita cinta Rasul. Cinta Nabi, cinta Rasul itu bukan karena cuma senang baca sholawat. Toh, ya ikuti loh kehidupannya Rasul itu. Susah senangnya loh pahami. Yang Rasul sendiri saja banyak mengalami cobaan. Kok kita yang hambanya, sing dosanya akeh, sok-sokan ya, nggak mau sabar. Jadi nggak syukur, nggak bersabar, nggak ridho dengan ketetapan Allah, maka ancamannya, ya udah cari aja Tuhan yang lain. Terus kemudian, barang siapa memasuki pagi hari dengan bersedih karena dunia, maka yang memasuki pagi dengan marah terhadapku. Maksudnya gini, kita itu kan malam itu kan tidur nih, istirahat. Pagi hari bangun, kamu bangun ngeluh. Ngeluhnya dari awal begini, contoh. Dengar suara adzan, ini suara adzan dulu. Waduh, tangis subuhan menah. Itu sudah kamu walah, Jan. Itu suatu bagi saya, kalau seandainya Allah itu munculnya tersinggung banget. Loh kamu di sholat kok ngeluh. Sudah bangun, as-sholatu khairum minan naum gitu kan. As-sholatu khairum minan naum. Kamu bangun kaget. Aduh subuhan, mana males-malesan. Oh tersinggung kalau kayak gitu. Ini contoh, pagi hari aja kamu suruh kayak gitu. Terus kemudian yang dolar ibadah. Kamu bangun pagi hari, lesu kayak gini.
Aduh, kerja lagi, ngurusin ini lagi, kerjaan banyak, kerjaan numpuk, kerjaan kayak gitu. Itu ngeluh namanya, kamu ngeluh dunia. Kamu kalau sudah ngeluh kayak gitu sama dengan kami itu menghadap Allah dengan kemarahan. Kamu menghadap Allah dengan kemarahan. Makanya bangun pagi itu yang ceria. Pak, banyak utang, banyak ini, banyak pikiran. Loh, ceria itu nggak harus itu. Cerianya itu gampang kok. Bangun tidur, kamu bersyukur. Bersyukur masih bangun. Entah yang mana aja lah pokoknya yang bangun. Kamu masih bersyukur. Ya pokoknya pagi hari kamu bangun, syukuri. Entah itu bangun kamu mata kamu atau bangun yang lain. Ya syukuri. Ya bayangin kamu, seandainya kamu nggak bangun. Tahu-tahu kamu sudah di dalam kubur. Kan kamu nggak tahu. Pernah nggak sih berpikir bahwasanya kamu pagi hari bangun langsung bersyukur. Alhamdulillah ya Allah aku masih diberi kehidupan pagi ini. Allah nggak mungkin. Nggak. Pagi hari itu jangan ngeluh. Jadi gembiranya itu dari hal yang sepele dulu. Yaitu mensyukuri bahwa kamu masih diberi kehidupan itu dulu. Yang kedua, ya Allah, alhamdulillah aku masih diberi sehat. Sudah hidup sehat pula. Kurang nikmat apa coba? Kok masih ngeluh itu kan? Jadi untuk menghilangkan keluhan-keluhan itu, yaitu dengan cara mensyukuri bahwa kamu masih bisa bangun. Ya, masih bisa bangun. Masih sehat, masih napas. Kalau mau dihitung nikmatnya nggak selesai nih ya. Ini contohnya. Sudah sehat, ya Allah, terima kasih. Mataku loh masih melek. Lah coba kamu sudah bangun sehat tapi langsung merem matanya nggak bisa kebuka. Lu masalah. Masih lagi, ya Allah, kupingku masih terbuka, masih bisa dengar. Ya Allah, hidungku masih normal, masih bernapas. Bangun, ya Allah, kakiku dua-duanya masih bisa berjalan. Ke kamar mandi, ya Allah, aku masih bisa buang hajat, masih bisa kencing. Bayangin, kamu sudah cuma normal, nggak bisa kencing. Jadi nikmat mana sih yang nggak kamu syukuri, coba? Kita sebetulnya banyak, itu tadi, apa di kalau surat Ar-Rahman itu? Fabi ayyi ala'i rabbika warabanga tukadiban. Fabi ayyika tukadiban. Nikmat mana yang kamu dustakan? Kamu setiap pagi itu saya yakin mendustakan nikmat. Percaya ora? Ya enggak? Kita semua itu banyak mendustakan nikmat Allah. Kadang kita enggak sadar bahwasanya rezeki itu, nikmat Allah itu harus duit, harus harta itu enggak. Dari bangun tidur saja kita sudah enggak nyadar. Kita di situ adalah bisa dibilang yaitu surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbika Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban. Nikmat mana lagi yang nggak mungkin kamu dustakan? Loh itu kalau mau didar itu ala kena semua kita. Mbok kiai juga loh banyak yang kena. Ya. Jadi hendaklah jadi barang siapa masuki pagi hari dengan bersedih, karena dunia makanya akan masuki pagi dengan marah terhadapku, ya Allah. Allah itu seolah-olah kamu itu sudah saya bangunkan dengan nyawa masih utuh. Ya mata masih lengkap, semua masih lengkap. Kok masih ngeluh? Itu sama aja kamu marah dengan Allah. Maka pagi hari sekarang dirubah. Bangun ya. Bangun pagi hari itu ketika pagi hari bangun setelah sholat. Sebelum sholat, ya Allah, aku masih diberi kesehatan. Ya Allah, aku senang masih diberi kesehatan, harus sholat subuh. Ya Allah, masih bisa aku untuk bersujud. Kamu sehat, kamu nggak bisa sujud, kan bermasalah. Nikmat-nikmatnya manusia, nikmat-nikmatnya yang paling nikmat sebetulnya adalah kamu diberi kesempatan bisa bersujud. Itu nikmat yang paling, kalau masalah kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa sehat, itu adalah nikmat yang biasa. Tapi nikmat yang paling nikmat adalah kamu masih diberi kesempatan untuk bersujud kepada Allah. Nah, dirubah nih, yang pemirsa juga yang di rumah ya, yang live ya, yang saudara Al-Fakir, coba dirubah sekarang hidup kita dari pagi hari. Nikmati, syukurilah ya dari hal yang kecil. Mulai dari kita masih bisa bangun, masih bisa melihat, masih bisa mendengar. Ya Allah, kalau mau disyukuri semua, nggak habis pagi hari itu untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Jangan ngeluh. Karena apa? Ketika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Nah, kalau bersyukur Allah menambah nikmat. Jadi pagi hari itu nggak usah doa, ya Allah, aku nanti mohon begini murahkan. Nggak usah doa itulah. Pokoknya kamu syukuri saja. Mensyukuri Allah, Allah jadi seneng. Mensyukuri apa yang dikasih Allah seneng. Namanya orang seneng kan jadinya nggak pelit toh. Kamu udah nggak syukur, minta. Toh bayangin aja kalau kamu punya teman, sudah terima kasih enggak, memuji-muji kamu enggak, mintanya tolong, terus kamu lo sebel. Lah untung Allah itu nggak gampang mutung, nggak gampang sebelan. Masih aja kali dikasih.
Oke, saya lanjut. Ini kalau dibahas ini nggak selesai malah. Siapa saja yang mengeluhkan suatu musibah berarti telah mengeluhkanku. Siapa saja yang mengeluh karena musibah. Misalkan begini. Ya, mengeluh itu boleh, tapi nggak boleh berlarut-larut. Contohnya misalkan kita ditinggal meninggal orang tua gitu ya, kan ada musibah gitu ya. Itu kita nggak mengeluh ya, berlarut-larut, ya Allah kenapa orang tuaku ini cepat dipanggil, kamu begini. Atau misalkan ya Allah kenapa kamu dikasih musibah gini. Kamu kehilangan HP, ya Allah kenapa HP ku hilang gini, padahal aku butuh penting dan sebagainya. Nggak usah ngeluh. Ya. Nggak usah ngeluh. Jadi kalau kamu mengeluhkan terhadap musibah, berarti kamu ngeluhin Allah. Oleh karena yang hakikatnya yang memberikan musibah kan Allah. Berarti kamu mengeluhkan Allah. Sama aja dengan beginilah logikanya. Kamu dimasakin, ini yang suami nih, misalkan pagi-pagi dimasakin sama istrinya. Dilala masakannya nggak enak, kasinan. Kamu ngeluh ke makanannya loh. Walah, goreng telur kok asin udah nggak enak. Kamu ngeluh ke telurnya lah. Sekarang istrimu denger gitu. Coba gimana? Pasti yang seolah-olah ini adalah apa ya? Kamu mengeluhkan kepada istri yang memasak itu tadi. Padahal kamu ngeluhnya ke telur yang digoreng karena kasinan lah, karena gosong dan sebagainya. Tapi yang goreng kan yang jadi ngerasa kan? Begitu juga ketika musibah dari Allah, kamu kok ngeluh terhadap musibah, ya berarti kamu ngeluh kepada Allah. Emang nggak boleh ngeluh namanya sakit, Pak? Boleh ngeluh itu boleh. Tapi sekedarnya. Ngeluhnya gimana? Ya Allah, aku dapat musibah, ya Allah, kuatin aku. Gitu aja udah. Berilah aku kekuatan untuk menerima cobaanmu ini. Ya kamu tetap ngeluh, siapa sih yang nggak usah juga ya ada ngeluh. Tapi ngeluhnya dengan cara bahasa yang itu tadi, bukan mengeluh berarti kita tidak terima dengan keputusan Allah. Barang siapa menemui orang kaya atau pejabat lalu bersikap rendah diri terhadap orang itu karena kekayaannya, maka hilanglah 2/3 agamanya. Ini yang sering terjadi. Maksudnya begini. Kita itu menghadap orang kaya, sampai tunduk-tunduk gitu di orang itu ya. Ini bukan cuman orang kaya. Jadi orang kaya masuk pejabat karena jabatannya nunduk-nunduk sampai nyium kaki sampai pokoknya itu kami itu merendahkan diri di depan orang kaya hanya gara-gara kekayaannya. Beda dengan ulama karena kamu tunduk karena keilmuan, beda. Karena orang alim kamu tunduknya itu karena merasa malu bodoh ilmu gitu ya. Bukan karena kekayaan enggak. Jadi seolah-olah kamu itu malah tunduknya ke manusia. Padahal Allah itu kan maha kaya. Semuanya loh, kamu tuh sombong amat, habis dapat duit tongkrongan gitu yang ngerokok kepal-kepul, Allah itu ngeliatin, kurang ajar bagus itu. Dikasih ini, kalau kamu menghadap orang, contohnya dikasih orang kaya ini, dikasih gaji, biasanya cuma dikasih 500, ini, nih kamu tak kasih bonus 1 juta, walah nunduk terima kasih. Lah kamu dikasih rezeki Allah cuma bilang Alhamdulillah, gitu doang. Itu doang kan? Gimana Allah nggak ya, bahasanya, ya Allah merasa tersinggung, logikanya kan gitu. Misalkan ini, kalau merasa tersinggung, kamu menghadap orang kaya saja, kamu nunduk hanya gara-gara kekayaannya. Lah Allah yang maha kaya aja nggak pernah kamu tundukin gitu. Maksudnya itu nggak DP. Jadi maksudnya biasalah ketika ketemu orang kaya, ketemu orang pejabat, ya biasa menghormati sebatas menghormati hablum minan nas. Sebatas menghormati sebagai manusia, bukan berarti harus merendahkan diri karena kekayaannya, karena jabatan orang itu. Tersinggung lah Allah nanti kalau kayak gitu. Jadi kalau sampai seperti itu hilang 2/3 agamanya. Loh, bahaya toh? Jadi misalkan agama kita 100%, berarti sudah 2/3 3/4 ya, 3/4 agama kita ini sudah hilang. Maksudnya hilang makna agama kita. Untuk apa kita itu beragama, sujud kepada Allah, masih kamu bersujud kepada manusia hanya gara-gara kekayaan. Maksudnya begitu. Siapa yang menampar wajahnya sendiri karena kematian seseorang, seolah-olah yang mengambil tombak untuk berperang melawan. Maksudnya gini, zaman dulu di Arab itu umum. Orang itu kalau ditinggal mati, salah satu anggota, itu mukulin wajahnya itu seolah-olah nerlongso gitu maksudnya. Apa sih, bersedih itu sampai mukulin wajahnya itu, pukul-pukul, itu umum kayak gitu. Ya, di zaman dulu itu umum, namanya ditinggal orang tua, ditinggal mati anak, itu sampai itu. Itu Allah nggak suka. Jadi seolah-olah orang yang seperti itu adalah mengajak perang terhadap. Nah, kalau di kita enggak, nangis sampai guling-guling gitu loh. Kalau kita gantinya nangis nih. Ditinggal mati oleh orang yang kita sayangi, nangis guling-guling gitu. Apalagi sampai menampar wajah, sampai sumpah serapah. Itu sama dengan kita menantang ngajak perang Allah.
Lalu yang mematikan kan Allah. Seolah-olah kita nggak terima ngajak perang itu samanya gitu loh. Yang mematikan Allah, yang punya nyawa kita itu Allah. Ketika kita dimatikan, maka orang itu harus ikhlas. Ya, harus ikhlas. Ada cerita begini. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang maksudnya itu nabinya para nabi gitu. Itu kekasih Allah. Ketika mau dicabut nyawanya, namanya begini. Malaikat Israel dimarah. Malaikat, masa saya kekasih Allah kok mau dibunuh gitu kan? Saya ini kekasihnya Allah, masa sih kekasihnya sendiri mau membunuh kekasihnya kan gitu kan logikanya. Lah malaikat Israel itu nggak jadi nyabut. Iya juga katanya. Akhirnya dia lapor ke Allah. Apa kata Allah? Ya udah kamu balik ke Israel, bilang begini. Kalau dia kekasihku, masa sih dipanggil kekasihnya nggak mau, suruh ngadep kan gitu kan? Masa sih suruh ketemu dengan kekasihnya nggak mau? Logikanya begini, kamu punya pacar, kamu orang sayangi, dipanggil pacarmu suruh datang, kamu nggak mau masa? Gitu kan? Logikanya dari perintahnya, mau dicabut nyawanya yaitu protes. Masa sih aku kekasihnya Allah, masa Allah mau membunuhku, mau mematikan aku? Ya dengan Allah dibalas, udah kamu datangi lagi. Masa kamu ini mau dipanggil orang kekasihmu, kamu nggak mau? Apa nih? Nah, ya mungkin itu intinya adalah ketika itu Nabi mau dicabut nyawanya, dia berkilah bahwasanya ia kekasih Allah, kenapa harus dibunuh kekasihnya? Ya dibalas oleh Allah. Lalu kamu kekasihku, masa dipanggil kekasihnya nggak mau datang? Akhirnya oh iya ya benar juga, akhirnya meninggal gitu kan. Nah, kalau Nabi itu mau meninggal aja diajak nego. Nah, kalau kamu malaikatnya langsung walah tak beles tarik gitu kan, kesuwen nego-negoan gitu kan. Enggak ada nego. Jadi hakikat semua kematian adalah Allah yang menakdirkan ya. Jadi kita tidak boleh bahasa Jawa nangis gerung-gerung, guling-guling, seolah-olah enggak terima dengan kematian yang kita cintai. Itu Allah murka, sama aja dengan kita ngajak perang Allah. Barang siapa memotong sebatang kayu di atas kubur, seakan ia akan merobohkan Ka'bahku. Maksudnya gini, kalau kita tuh di makam, di kuburan itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh merusak maksudnya. Jadi tidak boleh merusak. Misalkan ada batang pohon itu dirusak, itu logikanya. Jadi di kuburan itu kamu harus berlaku sopan. Bahkan Rasulullah pun kalau mengajarkan kepada kita, kalau masuk kuburan itu harus berdoa. Assalamualaikum ya ahlil kubur, gitu kan. Salam sejahtera untuk ahli kubur. Tidak lama lagi aku akan menyusul engkau. Jadi kita kalau di tanah kubur, di atas kuburan itu, tadi tidak boleh berlebihan dalam menangisi orang yang sudah meninggal, atau tidak boleh merusak. Siapa yang tidak perlu dari pintu manakah ia makan, maka tidak akan peduli dari pintu manakah Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa yang tidak peduli dari pintu manakah ia makan, maka ia tidak peduli dari pintu manakah Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Maksudnya gini, kamu itu pilih-pilih dalam pekerjaan untuk mencari rezeki. Maksudnya itu selama yang halal loh ya. Kamu itu sok-sokan loh. Diajak kerja. Kamu tuh seorang sarjana misalkan, sarjana hukum misalkan, sarjana hukum. Tapi kamu nganggur. Terus sama temennya diajak, yuk ikut kerja saya aja, mumpung kamu nganggur. Ngapa sih? Ya ikut saya bantu-bantulah masang-masang AC gitu atau nguli gitu. Terus bilang, oh saya lo kuliah tinggi-tinggi sarjana, ngapain kerja seperti itu? Loh itu sama dengan kamu itu menghina Allah. Bisa jadi pintu rizkimu, pintu untuk makanmu adalah dari situ gitu loh maksudnya. Jadi jangan menyepelekan ajakan orang untuk bekerja hanya gara-gara kamu merasa bahwa dirimu itu intelek, merasa kamu itu tinggi, merasa kamu punya jabatan, merasa kamu lebih pintar, sehingga kamu menyepelekan sebuah pekerjaan. Bisa jadi yang diajak orang itu mungkin rendah, di mata kita rendah. Tapi bisa jadi ridhonya Allah ada dari yang rendah, yang kita anggap rendah. Jadi bagi saya jangan pilih-pilih pekerjaan selama itu adalah halal. Jangan sombong itu hanya dengan pendidikan yang tinggi gitu, diajak nguli gitu. Wah gengsi lah, aku nggak mau. Kamu nggak ngerti loh, ridho Allah itu dari mana, kamu nggak ngerti. Jadi jangan pilih-pilih. Itu sama aja dengan kamu itu nanti menetapkan bahwa terserah Allah memasukkan kita dari neraka jahanam dari pintu manapun. Jadi ini maksudnya ya. Jadi jadilah orang itu yang nerimo. Apalagi teman yang ngajak gitu ya, di kerja ini, kerja itu, di teman kerja, ya udah lakoni. Selama itu adalah halal, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bisa jadi ridho Allah
rizkinya kita diridhoi Allah dari situ. Gitu. Belum tentu rizki kita diridhoi dari pekerjaan kita yang sesuai dengan harapan kita. Belum tentu. Barang siapa yang tidak mengalami peningkatan agama berarti ia berkurang. Barang siapa yang memiliki kekurangan maka kemana lebih baik. Nah ini lagi. Kita itu meyakini bahwa kita ini beragama Islam. Tapi agamanya itu nggak ningkat. Maksudnya itu beragama kita nggak ningkat. Gitu-gitu terus. Itu sama aja dengan kamu mengurangi manfaat. Mengurangi nilai takaran. Maksudnya gini, kamu tiap hari itu ya cuma sholat 5 waktu, toh enggak ditingkatin ya, buat ditambahin ton sholatnya gitu, dengan sunnah gitu kan. Sudah sunnah tambahin lagi dengan amalan, tambahin lagi dengan wirid, terus kemudian tambahin lagi dengan sodako, tapi terus ningkat gitu loh maksudnya. Kita beragama itu ningkat, jangan begitu terus atau malah menurun. Ada istilah hari ini harus lebih baik dari kemarin, itu harus kita pegang. Kemarin sholatnya, ya sholat mah tetap nggak usah ditingkat. Misalkan Pak duhurnya biasanya 4, saya tingkatin Pak jadi 5 gitu ya. Itu bid'ah namanya, nggak boleh, haram. Maksudnya yang wajib tetap wajib. Tapi biasanya mungkin begini, sholatnya itu duhur cuma 4 rakaat, agak dilamain ya, baca doanya, terus ditambahin wirid gitu kan. Terus nanti ditambahin ada sholat sunnahnya, terus ningkatin. Terus ilmu agamanya, terutama ilmu nih, pemahaman ilmu agama tingkatin. Jangan kamu itu merasa belajar sudah, ilmunya sudah banyak. Itu adalah kekeliruan. Kamu harus tetap belajar. Karena ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Kamu pelajari sampai kamu meninggal. Itu nggak akan habis ilmu Allah. Itu nggak ada habisnya. Jadi manusia itu tidak boleh belajar berhenti. Selesai itu enggak. Saya sendiri loh. Belajar itu masih saya pelajari buku. Semua saya pelajari. Karena apa? Saya ingin meningkatkan. Ya. Kemampuan saya beragama. Meningkatkan keimanan saya. Meningkatkan pola pikir saya. Ya. Mengembangkan intelektualitas itu tetap terus agar agama Allah ini selalu terjaga dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak meningkatkan agama berarti kita kekurangan. Kalau kekurangan maka kematian lebih baik. Lah kamu itu nggak nikah, mending mati wae lah. Ngono lho maksudnya. Kamu itu hidup itu walayamutu walayahya. Hidup nggak bermutu ngentekne biaya. Mangan turu gitu ya. Ya minimal walaupun nggak kerja adalah kamu meningkatkan agamamu. Itu tadi walayamutu walayahya. Hidup nggak ada mutu, ngentek-ngenteknya biaya. Mending mati aja. Ini loh Allah yang bilang, bukan saya gitu ya. Jadi kamu nggak bisa meningkatin spiritualitas kamu nggak ditingkatkan, bagi Allah itu kekurangan. Kata Allah kalau kamu kurang mending mati aja. Dan untuk apa kamu gitu kan? Hidup hanya cuma begitu-gitu aja. Nah, jadi waktu luang, jadi meningkatkan agama itu nggak harus ibadah, enggak. Ada istilah begini, kamu berpikir agama sesaat itu lebih baik dari kamu itu sholat 1000 rakaat. Memikirkan tentang agama, maksudnya itu begini, berpikir mensyukuri nikmat Allah dengan kamu sholat 1000 itu masih bernilai kamu itu hanya sesaat berpikir melihat kebesaran Allah, terus kemudian kamu bersyukur atas kebesaran Allah, itu lebih baik daripada kamu itu sholat 1000 rakaat. Berpikir tentang keesaan Allah, kesucian Allah, kemahabesaran Allah, itu lebih bermanfaat ketimbang kamu itu. Apalagi tiap hari mainnya ngegame sampai kamu lupa dengan Allah gitu loh. Ya, apa nggak boleh? Boleh. Kamu itu menjalankan kehidupan dunia untuk kesenangan tuh boleh. Olahraga, main bola, mancing, main game, ya. Ngurumpi, ngopi, ngobrol itu boleh, bukannya nggak boleh. Karena apa? Dengan cara seperti itu bisa jadi kamu malah meninggalkan maksiat kan gitu kan? Kamu main ngegame tapi tujuannya itu di samping kamu ingin seneng lah ya. Kamu niatkan juga, ya Allah daripada aku bermaksiat aku mending ngegame. Ya Allah daripada aku maksiat mending aku olahraga. Ya Allah daripada aku bermaksiat mending aku mancing. Jadi ada alasan kegiatanmu adalah untuk menjauhi maksiat. Karena bahasa menjauhi maksiat bagian daripada ibadah. Kamu makan, makanya banyak yang niatin, ya Allah aku menikmati rizkimu yang begitu mulia, yang begitu banyak. Jadi gampang kok sebetulnya itu menikmati itu gampang. Tapi ya itu tadi, ngegame boleh, main bola boleh, ngobrol boleh, mancing boleh, hobi kamu apa boleh, tapi tidak boleh melalaikan kewajiban. Lagi main wayang sholat ya sholat, wayang ngaji. Gitu ya, wayanya zikir, wirid, bagi waktu. Jadi itu ya, meningkatkan agama. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, maksudnya orang yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya.
maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum ia ketahui. Nah ini sebenarnya kunci. Ini disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu yang tidak pernah kita ketahui, tapi tiba-tiba Allah memberikan ilmu itu. Ini diberikan kepada siapa? Yaitu orang-orang yang mengejar, mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya tanpa pamrih. Lillahi ta'ala. Ya kalau dibayar, diterima. Tapi mengamalkan ilmu, meminta bayaran, itu ya nggak boleh. Jadi seolah-olah ilmu itu nanti selesainya ya dibayar oleh manusia gitu loh. Tapi menerima bayaran dari kamu ilmu boleh, bukannya nggak boleh loh, jangan salah loh. Maksudnya gini, Pak saya mau nanya Pak tentang ilmu agama, oh bayar dulu gitu. Nah itu ya nggak boleh. Jadi kalau ada orang tanya tentang agama kamu ngerti, ya berikan pemahaman itu. Mungkin sisanya Pak matur suwun ya ini dikasih rokok, itu namanya rezeki ya udah diterima. Jadi jangan, tapi bagaimana kalau seorang guru ngajar itu dapat gaji, yaitu namanya bisaroh. Bisaroh itu adalah uang lelah kita ya, karena kita mencari rezeki dari situ, bukan berarti orang menjual ilmu gitu loh. Maksudnya contohnya ada orang nanya minta diajarin, ya minta diajarin, wah ilmu ini mahal dulu begini. Ya itu sebenarnya nggak boleh. Ya boleh hitungnya, ya udah aku boleh ngajarin kamu, tapi saya juga perlu bisaroh, perlu saya untuk menghidupi. Waktu saya untuk mengajarmu ya diganti dengan bisaroh itu tadi. Jadi jangan istilah-istilah menjual ilmu, jangan pelit ilmu. Nah, jadi Allah itu akan memberikan sebuah ilmu yang tidak pernah kamu ketahui jika kamu mengamalkan ilmu dengan ikhlas, hanya mengharap ridho. Orang menyebutnya ilmu laduni. Tapi ilmu agama loh ya. Bukan ilmu-ilmu kejahatan, bukan ilmu-ilmu yang aneh-aneh, bukan ilmu-ilmu agama maksudnya. Barang siapa yang memanjangkan angan-angan, maka amalnya tidak akan murni. Maksudnya gini, jadi orang itu nggak usah panjang angan-angan. Ngayal loh, tukang ngayal. Tukang ngayal itu bahaya, banyak setan. Menghayal panjang angan-angan itu kerjaannya setan. Nggak usah panjang angan-angan. Nanti kamu jadi orang nggak ikhlas kalau panjang angan-angan. Berpikir begini. Contohnya gini nih. Kamu dimintain tolong orang. Dimintain tolong ngobat. Terus kamu bayangin, oh ini kesana gini. Oh nanti ini dapat duit misalkan 500.000 nih, pasti dibayar 500.000. Biasanya saya dibayar 500.000 nih. Kamu di sana nyampe sana, bayangan itu nggak sesuai. Barang ditanya dilihat amplop, wah 200.000. Kamu hanya ngeluh, berarti kamu tuh nggak ikhlas. Makanya nggak usah diangen-angen kalau nolong orang itu nggak usah diangen-angen. Pokoknya ya nolong-nolong, bantu ya bantu, amalannya mengamalkan ya mengamal, nggak usah diangen-angen. Nanti hasilnya bila nggak sesuai dengan hati kita, kamu nggak ikhlas. Jadi jangan dibiasakan panjang angan-angan, jangan dibiasakan panjang hayalan. Pak, kalau bermimpi maksudnya saya bermimpi cita-cita itu kan hayalan, beda. Hayal dengan cita-cita itu beda. Cita-cita itu harus tergapai dengan cita-cita, berarti ada sebuah tujuan yang ingin digapai. Kalau menghayal itu kan ngawur gitu loh. Jadi jangan samain cita-cita dengan menghayal, walaupun cita-cita itu masih dalam angan-angan. Jadi beda dengan menghayal. Oke, jadi intinya dari kajian ini, moga bisa dipahami lah ya. Yang saya inginkan adalah jika melihat saya, jika mendengar kajian saya, menonton video-video saya ingin saya ajak semuanya itu untuk selalu ingat kepada Allah. Bukan ingin malah belajar ilmu seperti saya, seperti anak itu. Bukan, saya nggak ingin seperti itu. Melihat saya, mendengar saya, menonton video saya, mendengar kajian saya, lalu tersentuh hatinya, ingat Allah dan ingat sujud. Terus kemudian mau ibadah, itu yang saya inginkan. Jangan jadi pengen belajar ilmu jin dan sebagainya. Enggak, saya nggak pengen itu, nggak tertarik saya. Jadi saya tuh justru malah merasa sia-sia kok. Merasa sia-sia saya bikin konten, kita ini bikin konten buat tontonan, buat ini ngajak orang begitu, orang itu malah tertarik, malah dunia gaib, malah dia nggak mau sujud, ini malah sia-sia bener kita ini. Tapi saya yakin lah, saya berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, saya ngasih ini. Misalkan yang nonton 1.000, saya 1 orang saja yang mau sujud hanya gara-gara nonton video saya, terus ingat Allah, terus mau sujud. Itu saya sudah bersyukur. 1 orang saja. Yang 999 ngawur wis masa bodoh, ya Allah, saya butuh 1 orang saja yang mau sujud hanya gara saya menjadi perantaran dia untuk bersujud. Bukan karena saya gitu namanya. Jadi itu loh tujuan kita itu. Bikin konten itu dakwah. Nggak usah pamer-pamer ilmu. Pokoknya kita mamerin ilmu itu dalam artian agar orang itu mau sadar dan sujud. Itu yang kita tujuan utamanya. Sujud jangan merasa itu kalau nggak tobat gara-garanya nggak boleh. Intinya itu dapat hidayah Allah gara-gara nonton kita, gara-gara dengar kajian kita. Nah itu yang saya inginkan.
Saya juga nggak pengen dibayar. Misalnya. Tapi kalau dapat rezeki dikasih orang ya diterima. Tapi bukan niatnya karena kita nyari bayar. Mendapatkan rezeki dari apa yang kita kerjakan itu halal mendapatkan. Tapi tujuan utama bukan itu. Jadi kita tidak boleh mengenyampingkan tujuan utama kita, yaitu karena dakwah lillahi ta'ala. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, ya mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Moga-moga ada hikmahnya untuk Anda semua. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijauhkan dari gangguan setan, jin, dan semua yang musibah-musibah yang dikarenakan daripada orang-orang yang jahat kepada kita. Semoga Allah menghilangkan itu semua melalui muraqabah ini, melalui kajian ini. Allah memberikan keberkahan kepada kita. Shadaqallahul adzim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.